Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan untuk kelompok saya. Yang pertama, di mana saya ingin menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara membuat front end dari form komentar menggunakan web berbasis PHP, program berbasis PHP. Oke, di sini bisa kita lihat sudah ada contoh dari front end-nya dari form komentarnya. Oke, selanjutnya saya akan kasih codingan dari tabel ini. Oke, baik. Di sini saya sudah ada contoh codingan, hasil contoh codingannya sudah kami kerjakan. Dan untuk tabel tersebut kami di sini menggunakan Bootstrap. Jadi kita ambil dari web. Di ini linknya Bootstrap ada di sini. Jadi kegunaan dari tabel ini adalah untuk membuat komentar. Jadi membuat komentar untuk proses di add komentar nanti. Jadi kita membuat front end-nya dulu, jadi atau bisa disebut ya tampilannya lah untuk membuat komentarnya. Di sini sudah ada Bootstrap-nya untuk contoh kayak seperti tabel yang tadi saya kasih tahu. Dan di sini ada codingan. Oke. Di sini ada div class Jumbotron dan div setelah itu div class container. Di H2 PHP tutorial komentar sederhana, yaitu tadi judul dari komentar yang seperti yang ini ya. PHP tutorial komentar sederhana itu untuk H2 nya ya. Nih, setelah itu pista font size dari font dan sub ininya 18 pixel, membuat komentar sederhana menggunakan JSON dan Bootstrap yang ini ya. Dan untuk pembuatan tabel nama komentar dan tabel ini di sini di sini ada cara pembuatan peran untuk tabel nama, email, dan komentarnya. Pertama kita masukin div, dan terus masukin class untuk dan container. Form, setelah itu ada form, saya tutup lagi. Form action process add PHP. Itu nanti jadi di proses add PHP ini nanti buat ya kita penambahan komentarnya. Itu saya jelasin di penjelasan nanti berikutnya saya. Di sini ada tabelnya itu tadi saya bilang untuk Bootstrap tadi nih. Tabelnya, dalam tabel itu ada tiba membuat kelas tabel, dan itu ada tiba di std label nama. Bermaksud dari yang codingan ini adalah untuk membuat ini ya. Bukan ini ya, yang ininya saja, ini garis pembatasnya. Dan juga setelah itu untuk penginputannya yang ini itu kita menggunakan codingan seperti ini. TD harus ketemu TD ini input name untuk nama, ID untuk nama, dan tipe dan nama. Kelasnya kita gunakan form control placeholder. Dalam placeholder ini maksudnya ini untuk memasukkan nama. Contohnya saya sendiri Adit. Jadi itu untuk membuat kolom inputan ini. Dan juga inputannya placeholdernya ini masukkan nama seperti itu.
require cd dan untuk tr tutup tr lagi. Setelah itu sama seperti tadi, tinggal kita kopas saja. Yang pertama tadi seperti ini sama saja semuanya, cuman hanya kita ganti namanya jadi nama, email, dan komentar. Dan di sini di komentar ini tabelnya pasti berbeda dengan email dan nama. Kenapa berbeda? Karena komentar itu pasti panjang dan juga limit katanya juga pasti banyak, panjang sekali dibandingkan membuat nama email dan nama. Nggak mungkin dong nama email panjang banget kayak komentar. Jadi di komentar ini kita kenapa bisa sebesar ini tabelnya? Kita buat pertama seperti tadi label for itunya, dan kita di sini di bawahnya itu text area, kita menggunakan text area. Untuk kelasnya from control dan row-nya itu 5. Name, nama dari sininya komentar, dan tipenya itu komentar dan teks saja. Dan kenapa nih row 5? Karena untuk apa ya namanya ya, besar dari tabel ini. Di sini yang terakhir adalah body lagi. Dan untuk tabelnya tadi seperti tadi table. Dan di class text right. Ini untuk apa? Ini untuk di text area ini. Jadi teksnya itu ke kanan, bukan dari sini ke sini. Jadi kita teksnya dari ketik ke kanan. Itu penggunaan dari penginputan text right ini untuk text areanya buat tabel komentarnya. Submit. Nah setelah itu kita input kalau sudah mengisi semua form komentar yang ada di form ini, kita pencet submit. Dan dari codingan submit ini aku bisa masuk ke proses add-nya ya, atau ke data JSON nya. Kita coding menggunakan codingannya itu input, type-nya submit. Setelah itu value-nya submit untuk kemudian, dan kelasnya data info tn, lanjut lagi dengan input. Oke, selesai untuk penjelasan dari saya untuk menjelaskan bagaimana cara untuk membuat front end-nya untuk, atau biasa saya bilang sih kata teman saya itu add komentarnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tabel komentar. Lanjutan tadi sebelumnya saya menjelaskan, maaf agak sedikit tambahan, tadi saya harusnya menjelaskan mengenai tentang add komentar. Tabel yang kami buat tabel yang sudah kami buat, dan di sini saya penjelasan kedua itu mengenai tentang tabel komentarnya. Nah pertanyaannya, bagaimana data yang hasil kita masukkan seperti ini contohnya. Komentarnya saya masukin. Saya submit. Nah seperti ini hasil dari kita selesai sudah menambahkan atau add komentar. Dan di sini saya akan menjelaskan tabel komentarnya ya. Ini tabel hasil tabel komentarnya ini. Pertama, di mana penyimpanan data tersebut yang hasilnya kita submit dari komentar sebelumnya. Yang pertama di sini kami menambahkan untuk menaruh datanya itu ke data.json di sini ya. Karena untuk apa data JSON itu? Untuk menyimpan, jadi menyimpan hasil komentar kalian atau komentar dari siapapun. Jadi kita membuat penyimpanannya dulu dan penyimpanannya itu terbuat di data.json ini. Mengambil datanya dari data JSON-nya. Dan setelah itu masih sama, kita masukin seperti tadi di add komentarnya. Dan di sini ada namanya
tabel hover atau TH ya biasanya kita sebut. Dan treatment kita masukin nomor, nama, email, komentar, dan action. Sini saya akan tampilkan di sini ada namanya, nomor, nama, email, komentar, dan action. Maksud dari action ini kita bisa edit komen, maksudnya kita bisa edit komentar yang tadi sebelumnya atau mengganti nama, mengganti keyword, dan juga kita hapus. Dan bagaimana kita membuat seperti ini? Mari kita lihat di codingan tabel komentarnya. Di sini tadi seperti itu. Seperti saya kasih tahu tadi, untuk treat ini itu untuk atas urutan kolomnya ya, ada nama, email, komentar, dan actionnya. Setelah itu kita buat, setelah itu untuk backendnya yang pertama kita buat, dan ini PHP dolar nomor sama dengan 1. Apa maksud dari dolar nomor sama dengan 1 ini? Itu untuk mengurutkan nilai yang berguna untuk mengurutkan nomor dimulai dari 1. Jadi ini gunanya untuk mengurutkan saja ya. Ya hitungannya tadi siapa yang ambil, jadi kita buat nyimpen datanya, jadi ada urutannya lah buat backendnya kita, buat ngedata kitanya. Setelah itu ada for each kurung buka $all underscore data underscore array as $key lebih dari sama dengan $value. Ini kegunaannya untuk apa? Itu menggunakan for each untuk mengambil data array di JSON, di data JSON-nya ya, dan menggunakan $key sebagai value yang berguna untuk memanggil data. Jadi penggunaannya itu yang ini untuk mengambil data ya, mengambil data arraynya dari JSON-nya ini untuk menyimpan data. Lihat datanya dan key-nya ini untuk memanggil, yang ini untuk memanggil, dan ini sebagai penyimpanan datanya, dan value-nya ini ya hasil dari itunya ya. Dan setelah itu di sini ada ya seperti tadi, ini kita ambil untuk memanggil ya, memanggil dari hasil yang kita, maksudnya sebelumnya kita komentar di submit, kita memanggil lagi menggunakan echo dulu ya, echo habis itu tanda petik 2 dan tr ini dolar nomor dan dari 1 sampai selanjutnya, dan value nya untuk pemanggilan nama. Di sini value itu pemanggilan nama, mengambil itu memanggil data dari data JSON ya, data JSON tersebut, nama, email, komentar, dan hasilnya seperti ini. Itu kita jadi hasilnya ini kita ambil dari data JSON-nya. 01 ini ya 1 Aditya dan komentarnya juga ada edit dan hapus. Kembali lagi codingannya, dan di sini ada kurung buka ya, href sama dengan komentar.php id plus key, class sama dengan btn strip primary edit. Ini untuk apa ya, untuk mengarahkan buton edit ke tab atau halaman edit komentar. Jadi ini untuk untuk bisa bisa kita klik edit lah. Jadi penggunaannya memang bisa kita edit, untuk penggunaan editnya. Dan di bawah juga sama, untuk proses hapusnya itu kita gunakan codingan seperti ini, href proses hapus .php ya. Kita sebenarnya sudah buat di sini, ada proses hapus dan proses editnya, plus btn danger dan ini hapus. Kita ambil data dari proses codingan, proses hapus, dan proses edit untuk penggunaan tabel komentarnya.
Baik, kita lanjut lagi untuk pemanggilan proses dalam add dari pembuatan komentar. Jadi di sini ada forum buka PHP echo $_post nama echo break itu untuk pelengkah lah, jadi pembatasan apa namanya, setelah nama ada breaknya, batasan garis lah, dan email break, komentar juga. Nah, so kita menggunakan, dan di sini apa gunanya dari ini, itu untuk menemukan data array yang tadi sudah diinput tadi, yang kami input tadi, maksudnya yang kita input tadi lah. Jadi untuk menampilkan data array-nya dari input. Terus setelah itu ada $new data array-nya dari nama, post nama, email, $post email, komentar, dan post email. Maksudnya apa? Dengan menggunakan kode ini, data dari $new data array akan keproses dan bisa ditampilkan ke dalam halaman. Contohnya seperti ini. Jadi untuk mengambil data gitu, mengambil data dari yang kita simpan di data JSON-nya ya, atau bahasanya itu dari pembuatan XAMPP-nya lah, jadi PHP-nya. Habis itu ada FOP dan print, dan itu menampilkannya, menampilkan data array-nya. Dan selanjutnya di sini kita biar bisa proses add-nya ini, jadi kita biar bisa hasil submit dari komentar itu untuk masuk ke data JSON tersebut. Codingannya yaitu pertama ada if file access ke data JSON-nya ya. Setelah itu ada echo, ada kita buat intinya adalah, dan di sini ada ambil data dari JSON, itu codingannya $_out_data get contents untuk mengambil konten untuk mengambil array dari data JSON-nya ya. Dan di sini ada ubah all data dari JSON ke data array-nya, itu codingannya $all_data array dan JSON decode all data true ya, ketemu data baru. Oke, selanjutnya untuk setelah itu ada masukkan data baru ke data dalam itu, kita menggunakan coding seperti ini. Itu membuat data baru dalam bentuk array. Oke, array dalam hal itu jadi pembuatan JSON-nya lah. Ini saya tampilin. Ini yang disebut array. Jadi cuma hanya seperti ini saja hasilnya. Gitu. Oke. Yang arti array-nya ya. Tadi saya belum jelasin maksud dari array, data array itu kayak gimana. Tadi saya baru buka seperti ini data array. Contohnya. Oke. Setelah itu di sini ada data final. Data final sama dengan JSON encode all data array. Full put contents dari data JSON ke data finalnya. Sekarang itu tidak ada echo no data, berarti nggak ada datanya selain. Jadi maksud dari ini, jika data yang ada di encode dari data.json maka akan menampilkan no data atau data tidak ada. Jika tidak ada ya, yang berarti tidak ada data, yang berarti data tidak pernah dibuat atau belum dibuat sama sekali. Jadi penjelasannya itu untuk ya kalau misalnya tidak kita mencari data tersebut ya itu nggak ada datanya. Jadi kita benar-benar tidak membuat ya submit atau membuat komentar, berarti tidak ada datanya. Dan header location-nya itu di table komentar untuk, dan headernya ini untuk masuk ke tabel komentarnya. Break data. Dan dalam maksud header ini adalah menggunakan untuk memproses lokasi dari hasil data JSON untuk ditampilkan langsung ke tabel komentar PHP, itu maksudnya.
Oke, saya akan menjelaskan mengenai data JSON dan apa kegunaannya dalam project from komentar yang kami buat saat ini. Apa itu JSON dan apa kegunaannya dalam pemrograman? JSON sering digunakan dalam pembuatan sebuah aplikasi. JSON merupakan format data yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data. JSON bisa dibaca oleh berbagai macam bahasa pemrograman yang menjadikannya ideal untuk pertukaran data antar aplikasi. JSON digunakan sebagai format standar untuk pertukar data antar aplikasi. Beberapa fungsi JSON yang saya ketahui adalah menjadikan JSON sebagai format bertukar data antar klien dan server, sebagai tempat penyimpanan data, penyimpanan konfigurasi project, dan juga yang lainnya. Ini adalah perintah yang kami buat dengan nama edit komentar untuk project from komentar ini. Pertama adalah PHP. $ID sama dengan $get ID. Ini adalah array di ID ini. Lalu $data file get content data.json. Ini adalah mengubah old data dari JSON ke data array. Selanjutnya, untuk mengambil ID atau index array, kami menggunakan perintah $get. Lalu perintah $data sama dengan $old data array adalah perintah untuk mengambil data index array yang ada di JSON. Lalu berikutnya, dengan menggunakan value, kita bisa mengambil data komentar sebelumnya menggunakan ID yang tidak terlihat, namun ID itu ada karena kami menggunakan input type hidden. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat tentang proses edit. Di sini kalian bisa menduplikasi kode yang ada di data JSON dan kita gunakan nama proses edit.php. Setelah itu, bagaimana cara kita mengganti data yang lama adalah dengan menempatkan kode id sama dengan s underscore post dalam kurung id 2 dengan kode echo s id. Karena sebelumnya di tabel komentar.php kita menggunakan s underscore get, maka kita gunakan s underscore post. Untuk mengganti data lama ke data yang baru, kita menggunakan s id pada s old data array-nya menjadi s old data array sama dengan s new data array. Itu sedikit penjelasan tentang proses edit. Sekarang kita beralih ke proses hapus. Di proses hapus, kita bisa menduplikat lagi dari data JSON lalu memberi nama proses hapus.php. Lalu kita menghapus kode ini, yaitu echo s id echo post nama email komentar new data array nama post nama email dan post email komentar dan post komentar dan juga echo print new data array. Kemudian kita mereplace kode ini as old data array sama dengan new data array karena kita membutuhkan data baru yang kita gunakan. On set old data array id untuk
untuk menghapus data komentar dari old data array. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila penjelasan kami ada yang salah, banyak kekurangan karena kami juga masih dalam proses belajar. Saya tutup penjelasan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.